Masuk Gih. Titah Damian mengambil helm Hasya. Sampai ketemu makan malam. Damian mengangguk, mengusap kepala Hasya sayang dan menatap langkah ruang gadisnya yang masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang. Setelah memastikan Hasya masuk, baru Damian turun dari motornya dan masuk juga ke dalam rumah. Tapi sebelum itu, dia tidak melihat mobil Abraham yang biasanya terparkir rapi di samping motornya. "Papa kemana?" tanya Damian pada Gia yang kebetulan ada di jarak paling dekat dengan tempatnya sekarang. "Tuan besar masih di kantornya, Tuan muda." Damian mengangguk mengerti, melangkah ke arah kamarnya. Dia membuang napas kasar, lagi dan lagi Abraham yang harus menanggung semuanya. Perkara foto itu, pasti ada sangkut pautnya dengan kesibukan Abraham di kantor. Mungkin ini efek karena melawan kakeknya yang masih berkuasa, dan Damian bodohnya baru sadar sekarang. Tua bangka itu tidak lebih baik dari Abraham, kenapa dulu dia sangat membelanya? Padahal kakeknya berpihak pada orang yang sangat Damian benci. Hasya yang baru sampai di kamarnya harus mengurungkan niat untuk masuk ke dalam kamar mandi, begitu handphonenya. Maksudnya handphone Damian bergetar panjang tanda panggilan masuk. "Siapa nih, kok nama kontaknya Tai?" lirihnya. Hasya tidak ingin mengangkatnya takut kalau itu ternyata teman Damian. Kan bahaya kalau sampai ketahuan, tidak salah tapi disalahkan ujung-ujungnya. Tapi, benda pipi itu tidak ingin berhenti bergetar. 1-2 kali panggilan tak terjawab disusul panggilan lainnya. "Angkat aja kali ya, kalau diantar ke Damian juga pasti dia lagi mandi." Oke, Hasya putuskan untuk mengangkat panggilan dari nama kontak Tai ini. "Halo?" sapanya, memulai duluan. Tidak ada jawaban. Hasya memastikan apakah panggilannya masih berlangsung atau tidak karena tidak mendapatkan balasan. "Halo?" ucapnya lagi, karena sampai 1 menit panggilan berlangsung yang terdengar hanyalah suara angin. "Siapa kamu?" pertanyaan dengan nada sinis itu mengagetkan Hasya. "Di mana cucu saya?" katanya lagi dengan suara seramnya. "Tuan muda sedang mandi," jawab Hasya sopan. Kurang ajar, pembantu berani mengangkat panggilan dari handphone majikannya. "Kau ingin menjadi anjing pemakan tuannya, hah?" Hasya terlonjak kaget, dengan refleks mematikan sambungan telepon mereka. Wajahnya cengok, suara berat seperti orang tua dan nada angkuhnya yang sangat kental. "Cucu? Jangan-jangan kakeknya Damian?" lirihnya, menatap horor benda pipi ini yang kembali bergetar dengan nama kontak yang sama yang tertera di layar panggilan. "Udah nggak apa-apa," ucap Damian menenangkan gadisnya yang menunduk takut. "Tapi kakek kamu?" lirih Hasya, belum 1 malam dia memegang handphone Damian sudah membuat masalah. "Nggak apa-apa, tua bangka itu palingan nelpon lagi nanti." "Sayang." Kagetnya, saat Hasya mengambil tangannya lalu menggigitnya tanpa aba-aba. "Salah kamu, ngapain nama kontaknya Tai? Aku kiranya itu teman kamu." "Bentar, kalau temen gue terus lo angkat gitu?" Damian mendengus, kesal dengan perkataan Hasya tadi. "Bukan gitu, aku kira teman kamu. Dia nelpon kamu tanpa henti, aku pikir penting makanya diangkat, tahunya malah kakek kamu." Dengusnya. "Aku balikin handphone kamu, siapa tahu emang beneran nelpon lagi nanti," ucap Hasya menaruh handphone Damian kembali ke atas meja nakas samping tempat tidur pacarnya ini. "Sampain maaf aku ke kakek kamu, karena kaget aku refleks matiin sambungan teleponnya." Damian menghela napas, kasihan juga gadis polosnya. Udah, mau dia marah kayak gunung meletus juga abai aja. Orang tua kalau mau mati emang gitu, cerewetnya ngalahin ibu pasar nawar harga belanjaan. Hasya mencibir, walau wajahnya sekarang bersembunyi di pinggang Damian. Tapi laki-laki tampan ini yakin,
ada senyuman manis yang terpatri di bibir Pink Hasya. Keesokan harinya. Kalau kata Dinda sih ini tuh asu banget, kapan Jakarta bisa tidak macet pas sore hari? Mana macetnya nggak kaleng-kaleng lagi? Kalau gini kita bisa telat lagi Sya. Hasya menghela napas, kalau yang pertama mereka telat karena ban motor Dinda yang bocor maka sekarang mereka telat karena macet. Hasya mengirim pesan singkatnya pada Damian yang semoga saja memegang handphone, karena sejak 15 menit yang lalu pertandingannya sudah dimulai. Sesampainya di tempat pertandingan, Dinda dan Hasya cengok, begitu sampai di tribun kursi penonton. Belum ada 5 menit mereka duduk, tiba-tiba sorakan dari arah belakang terdengar. Hasya kira akan terjadi pertengkaran antara supporter kedua tim, tapi ternyata tidak. Sekolah Damian dinyatakan menang, ia menang hasil kerja sama tim mereka. Anjir, kejebak macet 1 jam lebih ternyata hasilnya gini. Meski cengok, Dinda berdiri dan memberi tepuk tangan meriah begitupun dengan Hasya. Siap-siap sih kalau kata gue. Bisiknya pada Hasya. Bella ada di samping tempat duduk mereka, entah kebetulan yang kedua kalinya atau memang jodohnya harus terus duduk berdekatan dengan gadis modis yang terang-terangan menyukai pacarnya itu. Tapi Hasya tidak ambil pusing, meski kata Dinda, Damian harus diinterogasi mengenai hubungannya dengan gadis modis di sebelahnya ini. Tapi Hasya tidak mau, dia percaya Damian tidak berbuat nekat di belakangnya. Bagus, kalian hebat. Coach mereka datang dengan senyum selebar jalanan tol, memeluk Damian penuh kebanggaan karena laki-laki inilah yang paling energi tadi. Silahkan, penyerahan piala serta piagam dan hadiah untuk turnamen sekolah asrama Eagle International High School. Sebelum penyerahan piala, Damian terlebih dahulu mencari sosok Hasya yang 1 jam tadi mengabarinya macet. Sayang. Lirihnya, tidak didengar orang lain. Damian ayo. Seru teman-temannya, karena hanya Damian yang tidak ikut berbaris. Tentu sangat bintang selalu datang di akhir. Penyerahan piala basket yang sudah diterima 3 tahun berturut-turut kembali jatuh kepada Eagle International High School. Sorak MC yang mendapatkan keantusiasan. Cowok lo cakep banget, bukan cuma muka doang yang ganteng tapi badan, tangan, kaki semuanya ganteng. Perfect banget. Ucap Dinda. Sorry, lain kali jangan gaku-gaku. Damian gak mungkin nurunin seleranya apalagi untuk modelan cewek kayak lo yang rata depan belakang. Bella menyambar ucapan Dinda. Kupingnya panas mendengar semua gadis di sini yang membanggakan Damian apalagi ada Hasya yang katanya gadis spesial dari tumpukan gadis yang mengagumi laki-laki itu. Apaan sih lo, sirik banget. Dinda mencebikkan bibir penuh nafsu ingin memakan si Bella ini. Jangan berharap lebih, lo cuma dijadiin mainan. Damian gak mungkin bisa lupain gue, karena mau sejauh manapun lo cari, cewek yang berhak sama Damian ya cuma gue. Katanya penuh penekanan, bahkan Bella memegang bahu Hasya yang jauh lebih pendek darinya agar gadis dengan tampang polos ini menatapnya. Dan asal lo tahu, gue sama Damian pernah ngehabisin malam indah di kamar gue. Lanjutnya dengan senyum licik tentu dengan penuh kebohongan. Yang diucapkan Damian itu hanya karangan Bella semata, jangankan habiskan malam bersama, Damian menatapnya 10 detik lebih saja Bella sudah kegirangan. Heh lo, jangan pegang-pegang temen gue. Tangan lo kayak babi, haram. Hasya melotot, padahal sengaja diam agar masalah cepat selesai. Malah Dinda menyiram bensin pada kobaran api. Sialan lo. Bella emosi, menunjuk Dinda dengan tangan kirinya dan wajah memerahnya. Dalam hidupnya, baru kali ini ada yang bilang tangannya haram. Kurang ajar gadis kampungan ini, belum mengenal Bella atau bagaimana? Maaf, temen aku nggak maksud gitu. Ucap Hasya mewakili bahkan setelah perkataan kurang pantas yang Bella ucapkan tadi. Sya,
Ngapain minta maaf? Orang dia yang duluan kok. Dinda meradang, sudah emosinya terpancing sejak macet tadi lalu dilanjutkan dengan kuyang yang sok paling cakep sedunia ini. Padahal mukanya mirip Ani-Ani. Jangan buat masalah Din. Tapi gue nggak terima lo dikatain rata depan belakang, emang sih body lo bagus. Tapi hasil ngel ente kan, makanya bisa beli baju, tas, sepatu yang mahal. Wajah Bella memerah padam, dirinya sudah akan menerjang Dinda tapi Hasya menahan. Aku mohon, maafin teman aku. Kamu berantem di sini sama aja ngerusak nama baik kamu sendiri, mending diam. Nanti teman aku juga ikut diam, sekali lagi maaf. Bella menghempaskan kasar tangan Hasya, dan itu tidak luput dari perhatian para penonton yang sebagian besar mengalihkan pandangan mereka pada ketiga cewek cantik ini. Jangan sok suci, lo cari muka di depan umum padahal aslinya lo ular. Dasar Medusa. Lo yang Medusa. Balas Dinda, menunjuk wajah Bella seolah-olah ingin meremukkannya. Din. Tegur Hasya, tidak enak mereka yang menjadi sorotan bukan para pemain yang menang di tengah lapangan sana. Gue muak, lo emang sialan. Bella mendorong Hasya, predikat si pembuli di sekolah asramanya dibawa-bawa hingga luar sekolah. Yang otomatis, orang-orang yang hanya tahu Bella itu lemah lembut sekarang melihat sifat asli dari balik topengnya. Hasya hampir terjatuh, tapi tidak. Baru hampir kan, karena Damian datang seperti malaikat penolongnya yang menahan tubuh Hasya agar seimbang. Ayo, katanya, tanpa melihat Bella yang menatapnya penuh harap. Lo bisa duduk jauhan, gue mau bawa cewek gue ke depan buat foto sama tim. Sengaja sekali menekan kata kepemilikannya. Damian. Hasya kagok, ini sih lebih memperparah ya. Ayo. Damian mengangkat tubuh Hasya dengan cara memasukkan kedua tangannya ke kedua ketiak Hasya dari luar baju agar keluar dari terumbun penonton, lalu menggenggam tangannya dan membawanya ke tengah-tengah timnya yang melongo. Cepetan, Ratu mau ikut foto. Heboh mereka, dengan segera memberi ruang. Damian. Teriak Bella masih merasa tidak terima. Damian masa bodoh, gampangnya laki-laki ini mencium sudut bibir Hasya. Tidak sampai mengenai bibir, tapi hampir mengenai bibir mungil gadis polos ini. Dan bukan hanya kecupan, tapi Damian menempelkan bibirnya lama di sana. Fotografer di depan sampai memotretnya, membiarkan hasil fotonya yang memperlihatkan wajah cengok tim sekaligus coach dengan tindakan Damian. Makan tuh GR. Ucap Dinda tersenyum puas. Hening, 1 menit sebelumnya. Mereka semua masih asik bercanda, memesan banyak daging dan menguras dompet Damian yang duduk paling pojok bersama ceweknya yang super imut itu. Sampai pengumuman Karel yang mengejutkan membuat mereka terdiam. Bahkan Iqbal dan Akbar yang pecicilan menganga lebar mengabaikan daging mereka yang hampir gosong. Serius Lorel? Tanya teman satu timnya. Jangankan mereka, nama cewek yang dibawa-bawa juga bingung. Din. Panggil Hasya, karena Dinda mendadak jadi bisu setelah pengumuman Karel tadi. Kamu sama Karel kapan jadian, kok tiba-tiba banget? Dinda melongo, lah kapan jadiannya? Dia sama Karel aja sudah seperti teman, walaupun tidak bohong. Dinda menginginkan lebih, tapi emang harus semendadak ini. Ayo sayang, jangan bikin gue malu. Mau kan jadi pacar gue? Tanya Karel lagi, anjir kagak ada romantis-romantisnya. Dan untuk Ibu Ratu, kita belum jadian. Ini baru mau nembak, tapi Dindanya cuma diem. Lanjutnya, menanggapi pertanyaan Hasya tadi. Din. Hasya memanggil lagi. Ada yang jadian, jadi traktirannya double dong. Seru Iqbal, perkara makanan gratis tidak pernah mau rugi. Mereka bersorak, bahkan belum mendengarkan jawaban Dinda. Dinda tersentak kaget begitu tangannya digenggam erat, menoleh ke samping.
Gadis ini merasa dunianya stuck di tempat, melihat senyuman manis tanpa mengandung pengawet itu. Diterima nggak guenya? Tanpa membuka mulut, Dinda mengangguk kaku. Tersenyum canggung, tidak menyangka Karel memiliki perasaan yang sama dengannya. Sementara Damian, dia menatap Karel yang jauh dari tempatnya dengan tajam. Keputusan laki-laki itu sangat terburu-buru. Terlalu cepat. Gumamnya, tanpa sadar tatapannya mendapatkan salah artian dari Hasya. Berbanding balik dengan mereka yang sukacita menyambut kehadiran pasangan baru di era gempuran ujian akhir mereka nanti, berbeda dengan Hasya yang mendadak diam. Beberapa jam berlalu. Kita duluan, makasih traktirannya, Rel, Damian. Pamit mereka, satu persatu pergi menggunakan kendaraan pribadi, atau bahkan pesan ojek online dan taksi online. Gue sama Dinda pulang duluan, taksinya udah mau datang. Ucap Karel saat hanya tinggal mereka berempat di luar restoran BBQ ini. Ya, hati-hati ya kalian. Jagain Dinda baik-baik. Aman, pacar gue kok ini. Sombong Karel, mendapatkan senyuman tipis Hasya. Benar saja, tidak sampai 5 menit. Taksi yang Karel pesan sudah datang, tanpa menunggu keduanya langsung pergi tentu setelah berpamitan pada Hasya dan Damian. Kenapa? Tanya Damian, tanpa mengalihkan pandangannya pada sosok Hasya yang kecil mungil. Kenapa? Tanya gadis ini balik. Gue serius, ngomong kalau ada yang gak berkenan di hati lo. Hasya mengalihkan pandangannya, bahkan Damian mendadak sangat dingin padanya. Tidak seperti beberapa saat yang lalu, dengan bangganya memperlihatkan Hasya sebagai pacarnya. Ayo putus. Ucap Hasya tiba-tiba. Damian mengerutkan keningnya, putus? Kata sialan dari mana itu?